Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Rista Dekol Hartai dari kelas 9C. Saya akan membawakan acara Bincang-Bincang Literasi Numerasi Budaya Pelajar Pancasila. Pada acara ini akan ada kreasi peserta didik kita yang berupa tarian pelajar Pancasila dan permainan sesando, lagu Bolelebo. Selain itu juga ada penjelasan tentang literasi etika bermedsos dan numeransi finansial yang berjudul Cara Cerdas Berbelanja yang akan dijelaskan oleh Guru SMP Negeri 1 Kupang loh. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sekapur siri dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kupang, Ibu Margarica Ratu SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu. Dalam rangka kita menyambut paradigma baru, UPTD SMP Negeri 1 Kupang telah membuktikan salah satunya ialah kegiatan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari numerasi, literasi, dan kolaborasi di antara guru bidang studi, di mana mereka menggali kreatif dan inovatif daripada anak-anak sehingga mewujudkan ada tarian berbentuk profil pelajar Pancasila dan juga ada permainan sasando yang akan menyanyikan lagu Bolelebo. Dan saya berterima kasih karena Bapak Ibu Guru sudah berinovasi dan kreatif dalam menyambut kurikulum paradigma baru. Oleh sebab itu, ke depan mungkin kita menyambut paradigma baru dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Barusan telah kita dengarkan sekapur siri dari Kepala SMP Negeri 1 Kupang. Selanjutnya kita akan menyaksikan kreasi peserta didik SMP Negeri 1 Kupang berupa permainan sasando, lagu Bolelebo oleh teman kita Jenny. Wah, keren sekali ya permainan sasando dari Jenny. Dan tentunya sebagai generasi muda kita harus tetap melestarikan budaya daerah. Baiklah, kita ke acara berikutnya yaitu numeransi finansial yang akan disampaikan oleh Ibu Rani Dewi Handayani SSI
selaku guru matematika di SMP Negeri 1 Kupang. Kepada Ibu Reni, kami persilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang numerasi finansial, di mana bertema cara cerdas berbelanja. Kenapa saya mengambil tema cara cerdas berbelanja? Supaya anak-anak di SMP Negeri 1 khususnya, serta pada umumnya anak-anak sekalian di rumah, itu bisa memanage keuangan mereka mulai dari dini, di mana mereka harus bisa berhemat dengan tujuannya adalah supaya bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Tujuan akhirnya di sini adalah untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan menjelaskan tentang cara cerdas berbelanja, tips bagaimana cara berbelanja dengan cerdas. Berikut contoh-contohnya. Numerasi finansial adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung, serta pemahaman tentang risiko dengan tujuan agar dapat membuat keputusan dalam konteks finansial. Untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial, serta dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Baik, langsung saja pada tema kita yaitu cara cerdas berbelanja, di mana di sini akan saya tampilkan tips cerdas berbelanja. Di sini ada 4. Yang pertama adalah tulislah barang kebutuhan dan sesuaikan dengan budget atau anggaran yang ada. Yang kedua adalah membandingkan harga dan diskon. Yang ketiga adalah pilihlah produk dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Yang keempat adalah membeli produk promosi. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang perbandingan harga. Yang pertama yaitu membandingkan harga pasta gigi. Di sini terlihat 2 gambar. Gambar yang pertama menunjukkan pasta gigi Pepsodent dengan berat 120 gram. Sedangkan gambar yang kedua terlihat pasta gigi dengan berat 75 gram. Pasta gigi Pepsodent dengan ukuran 75 gram harganya Rp4.500, sedangkan ukuran 120 gram harganya Rp7.000. Jika ingin membeli pasta gigi yang lebih murah dan jumlah banyak, manakah yang harus dipilih? Maka perhitungannya adalah seperti ini. Kita cari harga per gram terlebih dahulu. Untuk yang 75 gram, perhitungannya adalah Rp4.500 dibagi 75, sehingga didapatkan Rp60 per gramnya. Sedangkan untuk yang 120 gram, maka didapatkan Rp7.000 dibagi 120, sehingga didapatkan Rp58,33 per gramnya. Maka dari sini dapat kita bandingkan mana yang lebih murah. Maka dapat kita simpulkan pasta gigi Pepsodent dengan berat 120 gram, kita mendapatkan harga yang lebih murah dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan harga paket data. Di sini ada 2 gambar, yaitu paket data A dan paket data B. Mari kita amati sama-sama. Untuk paket data A, kita akan mendapatkan fasilitas 150 menit gratis telepon sesama operator, 400 SMS gratis sesama operator, dan bebas chat, game, sosmed, TikTok, Zoom dengan kapasitas 15 GB, serta berlangganan Disney Plus All-Star selama 30 hari dengan harga Rp77.000. Sedangkan paket data B, fasilitas yang kita dapatkan yaitu 25 GB nasional, 10 GB aplikasi untuk chat, FB, IG, YouTube, TikTok, Zoom, Netflix, dan lain-lain, serta langganan Disney Plus All-Star selama 30 hari. Jadi di sini untuk aplikasi yang dapat kita gunakan hanya 10 GB. Maka kita memberi kasus seperti ini. Reni memiliki uang sebesar Rp80.000. Dia ingin membeli paket data untuk belajar online.
maka paket data mana yang tepat untuk Reni? Jika paket data yang ditawarkan seperti gambar di atas. Sehingga di sini untuk menyelesaikan kasus Reni tersebut, kita misalkan dalam satu hari penggunaan paket data sebesar 500 MB. Artinya, dalam satu bulan, Reni menggunakan paket data sebesar 30 kali 500 MB, sehingga didapatkan 15.000 MB atau sama dengan 15 GB. Jika menggunakan paket data A, maka Reni akan lebih untung. Ya, saya akan membahas tentang perbandingan diskon. Di sini ada dua gambar yang terlihat. Yang pertama, misalkan toko A menawarkan diskon 50% plus 20%, sedangkan toko B menawarkan 70%. Misalkan kita ingin membeli sebuah baju seharga Rp300.000. Pada saat di mall ada dua toko yang menjual baju yang sama, tetapi memberikan penawaran yang berbeda. Toko A memberikan diskon 50% plus 20%, sedangkan toko B memberikan diskon sebesar 70%. Agar kita mendapatkan harga yang murah, maka kita dapat memilih yang di sini penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Harga baju adalah Rp300.000. Toko A menawarkan diskon 50% plus 20%. Berarti kita harus menghitung diskon 50% terlebih dahulu. Sehingga didapatkan 300.000 kali 50% sama dengan Rp150.000. Harga setelah diskon 50% sama dengan Rp300.000 dikurangi Rp150.000, maka didapatkan Rp150.000. Setelah itu kita menghitung diskon 20%. Diskon 20% di sini bukan dari 300.000, tetapi dari harga setelah diskon 50%, yaitu 150.000. Maka perhitungannya adalah Rp150.000 kali 20%, sehingga didapatkan Rp30.000. Maka harga akhir yang harus dibayar yaitu Rp150.000 dikurangi Rp30.000, sehingga didapatkan Rp120.000. Selanjutnya kita menghitung harga baju di toko B. Di sini harganya sama yaitu Rp300.000, tapi toko B memiliki diskon 70%. Berarti diskon 70% kita hitung terlebih dahulu, yaitu Rp300.000 kali 70%, didapatkan Rp210.000. Harga yang harus dibayar yaitu Rp300.000 dikurangi Rp210.000 sama dengan Rp90.000. Dengan memperhatikan perhitungan di atas, maka kita dapat membandingkan mana yang lebih murah, yaitu memilih diskon 70%. Selanjutnya kita akan membandingkan promo. Di sini terlihat gambar beli 1 diskon 20%. Jika membeli 2, maka kita dapat gratis 1. Misalkan kita ingin berbelanja baju, kemudian kita melihat promo seperti gambar di samping. Kita misalkan harga baju yang ingin kita beli adalah Rp150.000. Jika ingin mendapatkan baju yang lebih murah, maka manakah promo yang akan kita pilih? Di sini kita misalkan harga baju yang kita ingin beli adalah sama pada promo beli 2 gratis 1. Sehingga 2 kali Rp150.000 sama dengan Rp300.000. Karena promo bertuliskan beli 2 gratis 1, maka dengan membayar Rp300.000 kita dapat 3 baju. Dengan demikian harga dari setiap baju adalah Rp100.000. Sedangkan untuk perhitungan beli 1 diskon 20%, berarti kita harus menghitung terlebih dahulu diskon 20%, yaitu 20% kali Rp150.000 sehingga didapatkan Rp30.000.
Harga yang harus dibayar yaitu Rp150.000 dikurangi Rp30.000, maka didapatkan Rp120.000. Maka dari sini dapat kita bandingkan mana yang lebih murah, yaitu memilih promo beli 2 gratis 1. Demikian penjelasan saya tentang numerasi finansial, cara cerdas berbelanja. Saya berharap penjelasan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita. Bapak, Ibu guru dan teman-teman, sangat bermanfaat sekali ya penjelasan dari Ibu Reni tentang numerasi finansial berjudul cara cerdas berbelanja. Dengan adanya penjelasan tersebut, kita jadi tahu dan tidak mudah terkecoh dengan promo-promo penjualan barang yang ada, dan yang pasti kita bisa menghemat pengeluaran kita. Selanjutnya, kita akan menyaksikan tarian pelajar Pancasila yang merupakan kreasi peserta didik SMP Negeri 1 Kupang, dan juga kita akan mendengarkan penjelasan tentang makna tarian pelajar Pancasila yang akan dijelaskan oleh Ibu Nilu Aryani, SPD selaku guru seni budaya di SMP Negeri 1 Kupang. Kepada Ibu kami persilakan. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang tarian pelajar Pancasila. Tarian ini merupakan simbol profil pelajar Pancasila yang digambarkan dalam bentuk gerak tari dan menggambarkan profil pelajar Pancasila antara lain: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki karakter mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima,
bernalar kritis, dan yang keenam, kreatif. Semoga dengan adanya tarian pelajar Pancasila peserta didik di SMP Negeri 1 Kupang termotivasi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wah, sangat keren sekali ya tarian pelajar Pancasila, dan semoga para peserta didik di SMP Negeri 1 Kupang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan penjelasan dari Ibu Nurul tadi. Baiklah, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu literasi dengan judul Etika Bermedsos oleh Ibu Putri Pertiwi Kimia SPD. Kepada Ibu Putri, kami persilahkan. Baik, selamat siang. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang literasi yang berjudul Etika Bermedsos. Dan saya berharap setelah menyaksikan materi ini atau mendengarkan materi ini, kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan topik tentang etika bermedia sosial. Saat ini, penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan informasi yang tidak menggunakan etika, juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum ataupun mencoreng nama baik institusi atau lembaga. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu memperhatikan etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di jejaring sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya, dalam melakukan komunikasi, kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun jejaring sosial yang kita miliki. Pergunakan bahasa yang tepat dengan siapa kita berinteraksi. Nah, berikut ini adalah contoh berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Misalnya, anak-anak sekolah ingin berkomunikasi dengan gurunya, perbiasakan untuk memulai percakapan itu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kemudian bisa menyampaikan nama juga. Setelah itu mungkin dilengkapi dengan kelas, lalu menyampaikan maksud dari anak-anak ingin berkomunikasi itu untuk apa. Misalnya untuk mengumpulkan tugas, atau ingin menanyakan sesuatu informasi. Nah, setelah berkomunikasi, anak-anak harus bisa menyampaikan ucapan terima kasih. Nah, jangan seperti yang disampingkan, gambar di samping kanan ini bisa kita lihat, seringkali dimulai dengan huruf P atau yang kita kenal dengan istilah ping. Nah, jangan seperti ini, karena ini terlihat kurang sopan. Kita harus memulai dengan salam. Nah, antar sesama pun, kita bisa memulai dengan salam. Salam ini bisa salam umum, misalnya ucapan salam selamat pagi dan seterusnya. Ataupun bisa salam keagamaan, kalau orang yang memiliki keyakinan atau agama yang sama. Dan setelah itu, kita bisa menutup dengan ucapan terima kasih ataupun salam penutup, sehingga terlihat lebih sopan percakapan itu. Maupun ketika kita berbicara di media sosial lainnya, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, misalnya seperti makian, dan juga kata-kata yang kurang pantas. Hal yang kedua adalah hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya kita tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara atau suku, agama, dan ras, dan pornografi di jejaring sosial. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring sosial tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Seringkali hal-hal seperti ini mendatangkan perpecahan atau pertengkaran di antara sesama pengguna media sosial. Jadi kita perlu menghindari hal-hal seperti ini. Misalnya mengupload foto-foto yang mengandung unsur-unsur pornografi
itu sebaiknya dihindari. Lalu komentar-komentar tentang agama, atau misalnya kita rasis, kita mengkomentari orang-orang dengan mohon maaf, misalnya warna kulit atau jenis rambut dan yang lain sebagainya, itu dihindari karena itu bisa mendatangkan hal yang negatif. Hal yang ketiga adalah kita harus memeriksa kebenaran berita. Nah, ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali berita bohong atau yang kita kenal dengan hoax. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa atau yang disengaja. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check atau kebenaran informasi tersebut. Jadi sebelum kita melanjutkan informasi itu ke orang lain, sebaiknya kita mengecek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita yang salah atau berita bohong itu. Yang keempat, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, misalnya artikel, atau foto maupun video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Misalnya seperti yang saya lakukan saat ini, saya menyertakan sumber informasi yang saya dapat ini dari alamat website yang mana. Ataupun misalnya kita mengunggah tulisan kata-kata bijak, kita bisa menyertakan nama pemilik tulisan itu siapa. Begitupun dengan foto dan video, kita bisa menyertakan nama pemilik karya itu siapa. Hal yang kelima, kita jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kita. Dalam menggunakan jejaring sosial, ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Contohnya seperti ini, misalnya, kita mengupload foto KTP atau SIM, atau foto kalau anak-anak berarti KIA. Di situ terdapat nomor identitas kita, yang itu sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya. Jadi sebaiknya kita jangan mengunggah ke media sosial karena itu bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Karena banyak sekali oknum-oknum yang bisa melakukan pencurian informasi kita untuk hal-hal yang negatif. Misalnya pembobolan rekening dan yang lain sebagainya. Dan ini ada juga dua gambar di sini bisa dilihat bagaimana orang bisa mencuri informasi kita melalui story, melalui media sosial yang kita lakukan, bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan yang lain sebagainya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita terkecoh untuk menjawabnya, karena kita merasa itu seru, hanya seru-seruan, tapi ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan itu untuk mencuri data atau informasi pribadi kita. Jadi sebaiknya kita menghindari mengupload foto ataupun informasi-informasi yang bersifat pribadi seperti ini. Nah, ini adalah 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam etika bermedia sosial. Saya harap informasi-informasi ini bisa menjadi acuan buat kita dan kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, penjelasan dari Ibu Putri tadi sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa sangat pentingnya etika bermedsos. Dengan mengetahui etika bermedsos, maka bisa menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai dalam bermedsos. Seluruh rangkaian acara sudah kita saksikan, maka sudah saatnya kita untuk berpamitan. Saya Rista Rekol Hartai atas nama seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Kupang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan salam literasi numerasi.